Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung, NIM 2212-163, kelas PJ 3. Saya akan menjelaskan membaca sedikit tentang pendidikan sepanjang hayat. Apa itu pendidikan sepanjang hayat? Pendidikan sepanjang hayat merupakan sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Adapun aspek-aspek pendidikan sepanjang hayat, yang pertama itu aspek ideologis, psikologis, filosofis, pedagogis, aspek ekonomi, sosiologis, teknologis, dan politis. Aspek ideologis yaitu semua manusia dilahirkan ke bumi dengan hak yang sama, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan, peningkatan pengetahuan serta keterampilan. Pendidikan seumur hidup akan memungkinkan seorang mengembangkan potensi-potensi yang sesuai dengan kebutuhan kehidupannya. Yaitu aspek kedua, kemampuan berpikir manusia akan bertambah maju dan lebih bijak di saat mendapatkan nasihat atau pengalaman yang tidak terduga. Pendidikan seumur hidup adalah kesempatan atau waktu yang banyak untuk mengembangkan pemikiran seorang dan juga mentalnya. Yang ketiga, aspek filosofis. Sikap manusia akan selalu memiliki rasa ingin tahu saat ia melihat sesuatu dan mencoba mencari jawabannya. Maka dari itu, pendidikan seumur hidup menjadi tempat yang memungkinkan dia untuk mendapatkan jawabannya lewat pengalamannya ataupun belajar otodidak sehingga jawabannya yang didapatkan menjadi landasan dari suatu sikap dan keyakinannya. Yang keempat, aspek pedagogis. Perkembangan hidup menjadi salah satu alasan yang besar yang cukup berpengaruh pada konsep dan metode pendidikan. Maka dari itu, kita sebagai manusia dituntut oleh selalu belajar dan juga berbagai pengalaman atau mengajarkan ilmu yang kita dapatkan hingga akhir hayat. Aspek ekonomis, cuma yang paling efektif untuk keluar dari lingkungan kemasyarakatan adalah dengan cara mendapatkan pendidikan seumur hidup, memudahkan seorang untuk meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki, memiliki motivasi dalam masyarakat, dan mendidik anak-anak secara tepat. Aspek sosiologis, orang tua di negara berkembang jarang memperhatikan pendidikan anaknya, maka dari itu pendidikan sepanjang hidup jadi pemecah masalah tersebut. Orang tua kebanyakan menurunkan pengetahuan yang ia miliki kepada anaknya. Terkadang juga anak mendapatkan pendidikan dari sebuah pengalaman sehingga ia mampu memahami dan melakukan secara otodidak. Aspek teknologis, pada perkembangan atau kemajuan zaman, pengetahuan dan keterampilan pun ikut berkembang. Maka dari itu manusia dituntut bisa menciptakan hal-hal yang baru sehingga mampu memahami dan mengaplikasikannya. Aspek politis, pada negara demokratis hendaknya seluruh rakyat menyadari pentingnya hak milik dan fungsi pemerintah. Pendidikan kewarganegaraan perlu dibuktikan kepada orang. Disinilah menjadi tugas pendidikan seumur hidup. Yang selanjutnya itu pasca Natal. Fase pertama mulai dari 0 sampai 3 tahun. Mengasuh anak usia dini 0 sampai 3 tahun merupakan proses mendidik yang mendidik dan membentuk karakter serta tingkah laku yang berguna bagi masyarakat luas. Konsep pengasuhan yang perlu dilakukan antara lain pengasuhan yang baik, pengasuhan penuh rasa sayang, dan pengasuhan yang berkualitas atau mencakup stimulasi pertumbuhan psikomotorik, linguistik, dan kemampuan sosial emosional anak. Fase persekolahan usia 4 sampai 6 tahun. Pada fase ini, orang tua dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Fase usia 7 sampai 13 tahun. Pada masa ini, orang tua dapat mengajarkan keterampilan fisik, belajar membaca, menulis, dan menghitung, juga mengajarkan tentang hidup sehat.
Fase dewasa. Fase ini merupakan fase di mana manusia matang, di mana kemampuan berpikirnya sudah memasuki tahap yang stabil. Di fase ini manusia harus tahu kapan mulai untuk belajar mencari pengalaman. Orang dewasa harus mulai belajar dari pemusatan masalah dan juga mulai untuk memiliki motivasi dari dorongan luar atau dari dalam. Masa remaja. Ekstrakurikuler harus dijadikan bagian kurikulum sekolah yang dioptimalkan dengan sangat baik, dan jangan sampai ekstrakurikuler hanya dijadikan sebagai perlengkapan kurikulum. Ekstrakurikuler juga dapat membantu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh anak dan membentuk karakter anak tersebut. Jadi mungkin itu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.